Puji Tuhan, selamat malam. Selamat kembali kita bergabung pembelajaran kita malam ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau beri buat kami, untuk kembali kami boleh menikmati Tuhan Yesus, setiap anugerah-Mu, setiap kasih-Mu yang Kau sudah berikan buat kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa, hingga kami boleh terus menikmati Tuhan, anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kasih-Mu sungguh melimpah buat kehidupan kami. Kami juga mohon ampun selalu kepadamu Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan. Dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan. Ampuni hidup kami. Biar karya salib-Mu yang Kau sudah beri buat kami itu boleh menjadi fokus hidup kami. Kami boleh meresponi setiap jaminan pengampunan yang Kau beri buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau luar biasa buat kami Tuhan Yesus. Saat malam hari ini Tuhan Yesus, tolong kami, berikan kami hikmat pengertian Tuhan, dalam kami belajar mendengarkan firman-Mu, belajar membaca, merenungkan Tuhan. Biar Amin. Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan ini Tuhan, bukan untuk kepentingan kami, biarlah hanya untuk Amin. kepentingan Engkau, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar Amin. bukan menjadi kesia-siaan dalam hidup kami, biar ini boleh mendatangkan berkat Tuhan. Amin. Kami sungguh percaya firman yang kami dengar, kami dapat Tuhan itu boleh mengubah sikap Amin. hati kami Tuhan Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saat malam hari ini. Oh Tuhan Yesus, teman-teman kami yang akan bergabung secara online maupun offline, Tuhan Kau berkati kami. Kami sama-sama boleh diberkati, kami sama-sama boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami Terima percaya kasih. Tuhan Engkau persiapkan hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu, kami sungguh Amin. percaya hikmat pengertian-Mu sudah Engkau berikan buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Tuhan ibadah Zoom kami saat malam hari ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan kembali membacakan Efesus 4 ayat 1-6. Minggu lalu sudah dibahas ayat 1 dan 2, tapi saya bacakan kembali ya. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali bisa dalami kebenaran firman Tuhan. Kita masuk ke ayat 3, namun sebelumnya saya ulang sedikit dari pendahuluan pasal 4 ayat 1-6. Paragraf ini, ayat 1-6, mendeskripsikan apa yang jemaat butuhkan untuk mempertahankan kesatuan. Paragraf ini, ayat 1-6, terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, Paulus nasihati supaya jemaat itu hidup berpadanan dengan panggilan mulia yang Allah sudah karuniakan bagi mereka, jemaat Efesus. Nah, pertanyaannya, apakah indikator bahwa jemaat hidup berpadanan dengan
panggilan. Paulus catat 4 sifat, yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan oleh kasih saling menanggung satu sama lain. 4 sifat ini jemaat butuhkan untuk dapat mempertahankan kesatuan. Sifat-sifat yang dapat kita katakan merupakan tanda sederhana, tanda yang mudah dikenali oleh sesama bahwa kita menghidupi panggilan Allah, bahwa kita mengerjakan keselamatan di dalam Kristus. Puji Tuhan. Itu bagian pertama dari paragraf ayat 1 sampai 6. Bagian kedua yang akan kita lihat, khususnya mulai ayat 4, Paulus mendaftarkan 7 pengakuan iman yang memberi motivasi bagi jemaat untuk mempertahankan kesatuan. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 3. Rendah hati, lemah lembut, sabar, dan oleh kasih saling menanggung satu sama lain merupakan sifat yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan dalam perjuangan kita bersama memelihara kesatuan yang Roh telah anugerahkan. Atau dengan kata lain, tanpa sifat-sifat ini, hadir di sebuah gereja lokal atau sebuah persekutuan, maka sesungguhnya kesatuan itu hanya sebuah jargon, hanya sebatas tema khotbah, tema seminar yang tidak akan terwujud nyata. Sifat-sifat ini perlu ada, barulah kesatuan menjadi sebuah hal yang bisa nyata di dalam sebuah gereja atau persekutuan. Kata kerja yang Paulus gunakan mengandung sesuatu yang penting dan mendesak. Sambil kita lihat ayat 3, hendaklah dan berusahalah memelihara. Kata kerja yang Paulus gunakan mengandung sesuatu yang penting dan mendesak untuk dilakukan. Itu mengajari kita bahwa setiap dari kita perlu berinisiatif. Jangan tunggu orang lain. Mulai dari diri kita masing-masing. Kita tunjukkan sifat-sifat ini. Inilah tanggung jawab kita merespons kesatuan yang Roh Kudus telah anugerahkan. Terus kita ingat, penting kita ingat bahwa kesatuan di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah persekutuan di mana di dalamnya berbagai latar belakang bersatu, orang-orang dengan berbagai latar belakang bisa bersahati. Kesatuan, kesehatian semacam ini karya Roh Kudus, bukan hasil usaha manusia. Bukan karena kerja keras seorang pendeta mendirikan sebuah gereja. Bukan pula hasil kerja keras seorang penginjil memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Bukan. Kesatuan, kesehatian yang kita dapati di dalam gereja yang diwakili oleh jemaat Efesus yang terdiri dari Yahudi dan non-Yahudi yang dahulunya nggak mungkin bersatu, nggak mungkin bersahati. Nah, jadi kita bisa bayangkan saat kita coba menjadi jemaat mula-mula,
kita paham banget nih, kesatuan di dalam gereja itu nggak mungkin hasil usaha manusia. Kalau kita memakai konteks zaman sekarang, kesatuan antar ras, antar bangsa, antar generasi, antar gender, antar orang-orang yang berbeda strata sosial, strata pendidikan, itu hal biasa mungkin zaman sekarang, hal yang lumrah di momen kita ini, di konteks kita sekarang. Namun di konteks jemaat Efesus, sulit untuk mereka nggak meyakini bahwa saya bisa bersahabat, bersehati, saya orang Yahudi bisa bersehati dengan orang bukan Yahudi, itu semata-mata karya Roh Kudus. Nggak mungkin enggak. Semata-mata karya Roh Kudus. Nggak mungkin usaha manusia. Nggak mungkin karena Paulus. Nggak mungkin karena rasul-rasul yang lain. Nggak mungkin. Mungkin itu salah satu alasan mengapa gereja zaman now menganggap enteng kesatuan yang Roh Kudus karuniakan. Kita anggap biasa, ya karena kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya nggak asing. Bahkan ada pernikahan antara kulit hitam dan kulit putih. Ada pernikahan antara bangsa Asia dengan bangsa Eropa. Nggak heran jika perbedaan yang mencolok itu bisa menyatu di zaman ini. Tetapi di konteks jemaat Efesus itu sangat sulit terjadi. Bahkan saat dihubungkan dengan kesatuan dalam gereja, itu mustahil terjadi tanpa karya Roh Kudus. Karena itu sulit untuk gereja tidak kagum pada kesatuan yang Roh Kudus karuniakan. Nah, Paulus minta sebagai bukti kekaguman kalian atas kesatuan yang Roh Kudus karuniakan, pelihara, jaga, maintain, lakukan maintenance. Apa-apa yang dibutuhkan untuk tetap bisa bersatu, lakukan. Maintenance-nya untuk kesatuan tadi. Rendah hati, lemah lembut, sabar, di dalam kasih, oleh kasih, saling menanggung satu sama lain. Kita lanjut, puji Tuhan. Secara teologis, kesatuan yang Roh Kudus ciptakan, kan kita percaya nih, Roh Kudus bekerja sehingga lahir gereja, kesatuan di dalam gereja. Ini karya Roh Kudus. Tentu yang menjadi karya Allah Roh Kudus itu sifatnya kekal. Jadi kesatuan ini nanti juga ada di surga kekal. Jadi secara teologis kita yakin kesatuan yang kita lihat di dalam gereja itu nggak mungkin terpecah-pecah, nggak mungkin hancur, berkeping-keping, jadi sampah. Nggak mungkin binasa kesatuan yang Roh Kudus lahirkan, yang Roh Kudus ciptakan. Nggak mungkin binasa. Itu sifatnya abadi, karena Allah, Roh Kudus yang hasilkan. Tetapi di sisi lain, ada nasihat untuk pelihara, untuk pertahankan. Dapat kita lihat di sini bahwa nasihat untuk memelihara, untuk memaintain kesatuan itu
memiliki arti jaga supaya kesatuan itu tetap bisa dilihat. Jaga kesatuan yang Roh Kudus anugerahkan itu tetap disertai dengan tanda-tanda bahwa kita ini memang bersatu. Kita bersehati. Jadi bukan hanya sekadar di teori gereja itu bersatu. Persekutuan saudara seiman itu bersehati. Kita perlu tunjukkan kepada dunia. Tunjukkan kepada sesama kita. Bahwa memang benar. Ini karya Roh Kudus dan kami pelihara dengan menunjukkan bukti-bukti nyata bahwa kami ini bersatu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selanjutnya kita lihat. Paulus jelaskan di sini bahwa kesatuan yang jemaat perlu pelihara adalah kesatuan yang terdiri dari damai, kedamaian. Nah, ini memberi indikasi bahwa kedamaianlah yang merupakan ikatan yang mempertahankan kesatuan antar jemaat. Nah, dengan demikian kita bisa mengerti di sini bahwa saat jemaat sama-sama berjuang pelihara kesatuan roh, maka ikatan damai sejahtera yang Kristus anugerahkan itu semakin hari semakin nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada damai yang bisa saling kita bagikan, puji Tuhan. Sehingga di dalam kesukaran hidup yang kita hadapi, kita bisa berbagi damai. Saat kita bisa pelihara kesatuan, sehingga semakin hari semakin nyata damai di antara kita. Damai Kristus itu semakin hari semakin nyata. Haleluya. Sehingga seberat apapun masalah hidup, segalau apapun perasaan yang timbul di hati jemaat, damai itu semakin hari semakin nyata, akan menenangkan, akan memberi kepastian, puji Tuhan. Ini yang memberi sungguh dan sungguh keyakinan lebih dan lebih lagi. Aku mau belajar dan belajar rendah hati, lemah lembut, sabar, karena aku percaya di dalam aku saling tenggang menenggang, di dalam aku pelihara kesatuan roh, maka akan ada kedamaian yang adikodrati, supranatural. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita lanjut. Kita lihat ayat 4 dan 6. Saat Rasul Paulus bicara tentang memelihara kesatuan roh, ia tidak sedang bicara tentang sebuah usaha yang sembarangan, yang enggak disertai dengan pertimbangan matang. Ia enggak bicara tentang sebuah usaha yang membabi buta sehingga mengorbankan apa yang namanya kebenaran. Di ayat 4-6, Paulus memberi daftar kebenaran yang perlu mendasari kesatuan Alkitabiah. Paulus ingin bilang, memang aku nasihati kamu untuk pelihara dengan sekuat tenaga, dengan bergairah, dengan bersemangat, kesatuan yang roh anugerahkan. Namun, dalam perjuangan kalian pelihara kesatuan, jangan sampai korbankan
kebenaran. Kebenaran nggak boleh dikorbankan. Dalam buku acuan kita, dikorbankan itu menggunakan kata jettison. Jettison. Dalam AI-nya Google, kita bisa lihat bahwa jettison adalah dibuang, dilempar keluar. Kebenaran nggak boleh dibuang dalam usaha kita bersehati. Kebenaran nggak boleh dilempar keluar saat kita berjuang mempertahankan kesatuan. Jadi kita mulai dapat pengertian tambahan nih. Kesatuan bukan segala-galanya. Saat memang perlu berpecah, perlu berpisah atas nama kebenaran, itu Alkitabiah. Puji Tuhan. Paulus nggak ingin usaha yang membabi buta, yang tidak dipikirkan matang-matang. Kebenaran nggak boleh dibuang, nggak boleh dilempar keluar. Kata jettison itu dalam AI-nya Google itu terutama memiliki maksud meringankan beban saat sebuah kapal atau pesawat itu dalam keadaan darurat. Kita ingat kisah Yunus. Semua barang dibuang keluar supaya kapal yang bergoyang kencang itu bisa selamat. Kita nggak boleh demi mempertahankan kesatuan, kemudian kita buang keluar, itu namanya kebenaran. Kata jettison itu juga dapat berarti mengabaikan, nah berarti kebenaran nggak boleh diabaikan. Atau meninggalkan sesuatu yang tidak diinginkan, yang dianggap berlebihan, yang dianggap membebani, baik itu barang ataupun rencana. Itu menurut AI Google arti kata jettison. Nah berarti kita belajar jangan sampai demi kesatuan, demi kekompakan, demi kesehatian, kebenaran dianggap kurang atau bahkan nggak penting. Kebenaran nggak boleh dianggap sesuatu yang membebani. Jangan sampai demi kesehatian, demi kompaknya kita sebagai keluarga, sebagai sahabat, maka Injil sejati dianggap sebagai pengganggu. Dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan di dalam kesehatian, di dalam semangat kesehatian. Nggak bisa, nggak boleh terjadi. Puji Tuhan. Lanjut, di ayat 4 ini sampai 6, Paulus beralih. Tadi di ayat 1 sampai 3 itu isinya dorongan atau nasihat, maka mulai ayat 4 sampai 6 isinya adalah pernyataan atau pengakuan. Pengakuan iman. Pengakuan yang keluar dari kepercayaan penuh. Dari iman yang ada di hati keluar menjadi pengakuan. Puji Tuhan. Itulah pengakuan iman. Paulus daftarkan di ayat 4 sampai 6. Beberapa penafsir meyakini Paulus di ayat 4 sampai 6 ini sedang mengutip pengakuan iman gereja mula-mula. Tetapi tentu bukan sedang melakukan copy paste ya. Paulus dapat kita lebih tepat yakini mengutip atau mengambil inti dari pengakuan iman saat itu, namun ia menyesuaikan penggunaannya berdasarkan konteks. Konteksnya adalah
hidup sesuai panggilan, konteksnya adalah pelihara kesatuan dengan elemen-elemen tadi. Puji Tuhan. Konteks Efesus 4 memberi penjelasan mengapa Paulus menempatkan roh itu di depan Bapa dan Anak. Ya karena Paulus sedang bicara tentang kesatuan yang roh anugerahkan. Kan saat kita lihat daftarnya kan, satu tubuh, satu roh. Nanti baru di ayat 5, satu Tuhan bicara atau menunjuk kepada Tuhan Yesus. Dan di ayat 6 baru satu Allah. Sekali lagi, konteks ayat 4 memberi penjelasan mengapa Paulus menuliskan satu roh di posisi sebelum Bapa dan Anak. Kemudian, konteks Efesus 4 juga memberi penjelasan mengapa Paulus menempatkan satu tubuh di awal. Satu tubuh, satu roh. Karena Paulus, sekali lagi, sedang bicara tentang kesatuan yang Roh Kudus anugerahkan di dalam ikatan tubuh Kristus. Puji Tuhan, kita bisa belajar dan belajar, oh begitu ya, saya pun belajar, oh gitu ya. Ternyata Paulus nulis dengan urutan logis seperti itu, puji Tuhan. Di satu tubuh ini, roh yang satu itu menghadirkan kesatuan dan keterikatan. Kita sudah lihat satu tubuh, satu roh. Jadi, bukan bangsa Yahudi punya tubuh satu, bangsa non-Yahudi punya tubuh satu. Kepalanya Kristus, kan nggak seperti itu. Jadi kepalanya Kristus, tubuhnya satu. Tubuh kan terikat satu sama lain. Roh Kudus mengerjakan, roh yang satu itu mengerjakan kesatuan dan keterikatan di dalam tubuh Kristus. Kemudian, klausa yang menyimpulkan ayat 4 bicara tentang pengharapan. Satu pengharapan yang dikandung oleh panggilan ilahi bagi jemaat. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Kita dapati kembali kata panggilan. Jadi seperti Paulus sedang tarik garis, membentuk sebuah framework, kerangka. Kembali ke ayat 1. Ayat 1 kan bicara tentang panggilan, kan? Sambil kita lihat kembali ayat 1, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat 4, karena sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Ya, seperti Paulus membentuk kotak, tarik garis, kembali ke ayat 1. Kembali Paulus bicara tentang panggilan. Framework ini atau kerangka kerja ini menjadi framework atau kerangka kerja bagi keseluruhan bahasan Paulus di sisa surat Efesus ini.
Ini dasarnya, ini batasannya. Panggilan, kesatuan, usaha memelihara, pengharapan, panggilan. Balik itu terus. Itu yang bisa kita dapat di bagian ini, puji Tuhan. Dengan kembali ke ayat 1, Paulus menegaskan pentingnya panggilan, hidup sesuai panggilan. Yang berbeda di ayat 4 ini, Paulus memberi penegasan pada kebenaran tentang pengharapan. Nah, sedikit tentang pengharapan, khususnya dalam surat Efesus, kita sudah sering belajar, orang percaya terima panggilan ilahi saat menanggapi Injil dengan benar. Nah, di dalam panggilan ini, Paulus menyediakan partikular hope, pengharapan yang partikular, yang unik, yang tidak ada pada ilah-ilah lain, tidak ada pada usaha manusia, tidak ada pada dunia, apa yang dunia janjikan. Tidak ada, hanya di dalam Kristus, di dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang menerima panggilan Kristus. Puji Tuhan, kita lihat ayatnya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilanmu. Nah, kita dengar Injil, terima Injil, disitulah kita terima panggilan Allah. Dan saat kita terima panggilan itu, saat kita bersatu dengan Kristus, kita memiliki pengharapan yang partikular, yang khusus disediakan bagi kita. Kita yang sebelumnya tanpa harapan, sekarang memiliki harapan. Disebut juga sebagai harapan Injil, karena dikandung oleh Injil juga harapan akan kemuliaan, di mana kita mengharapkan hari Kristus menyatakan diri dalam kemuliaannya. Masih di pengharapan, unik di surat Efesus, pengharapan ini menunjuk pada momen atau saat Allah mengumpulkan dan meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, yang adalah gerejanya. Ini masuk ke berkat rohani nomor 4. 1 kan pemilihan, 2 adopsi rohani, 3 penebusan, yaitu pengampunan dosa, 4 nomor 4 ada di ayat 9, 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya pada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Nah, mempersatukan segala sesuatu ini menjadi hope, menjadi harapan.
itu konteks harapan, konteks hope di surat Efesus. Puji Tuhan. Pengharapan ini tentu kita tahu bersama belum sepenuhnya digenapi. Namun gereja sudah dapat menikmati foretage-nya atau testernya. Saat berada di bawah Kristus, gereja itu terikat satu sama lain sebagai satu tubuh. Sudah kita lihat ayatnya tadi kan? Mempersatukan di dalam Kristus segala sesuatu. Ini harapan kita nanti akan melihat kenyataan ini. Semua di bawah Kristus. Yang ada di bawah Kristus berarti yang di neraka, yang dimusnahkan, yang dibinasakan. Sedangkan seluruh makhluk, bahkan seluruh semesta menyatu, satu terikat di bawah Kristus, di dalam Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah itu terjadi nanti, tetapi saat kita bisa hidup bersehati, kita sedang menikmati tester dari apa yang akan terjadi nanti. Puji Tuhan. Pengharapan ini juga seharusnya memotivasi gereja untuk pelihara kesatuan. Puji Tuhan. Masuk ke ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. 3 hal berikut. Tadi kan satu tubuh, satu roh, satu pengharapan. 3 hal pertama, 3 hal berikutnya adalah satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. 3 hal ini berhubungan erat. Baptisan mensyaratkan iman kepada Yesus sebagai Tuhan. Jadi, saat kita bicara tentang baptisan yang disertai pengakuan, maka dalam pengakuan itu diproklamirkan oleh seseorang, aku beriman, aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Yesus sebagai Tuhan. Tuhan di PL itu gelar bagi Yahweh, sedangkan di PB Tuhan itu sebutan favorit bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus. Sampai sekarang mungkinnya, terutama di gereja mula-mula. Sampai sekarang saya percaya kita sering menyebut Tuhan Yesus kan? Puji Tuhan. Satu iman, satu baptisan merupakan 2 pengalaman awal seseorang masuk ke dalam kekristenan. Iman bisa dilihat sebagai sesuatu yang bersifat pertama objektif juga subjektif. Kembali saya bandingkan dengan AI Google. Saat iman dikatakan bersifat objektif, berarti iman itu dapat dilihat, dinilai oleh orang lain. Itu berarti iman bersifat objektif. Bukan hanya sekadar perasaan kita. Saya rasa-rasanya sih percaya Tuhan ya. Itu subjektif tuh. Sudut pandang kita aja. Sudut pandang pribadi kita aja. Bersifat personal. Itu subjektif. Tetapi iman pun perlu kita lihat sebagai sesuatu yang objektif. Orang lain dapat melihat iman di dalam kita. Itu kan kita hubungkan dengan kesatuan,
maka menjadi penting. Kita nggak bisa bersatu dengan orang yang sekadar mengaku beriman, tetapi dalam hidup sehari-harinya nggak menunjukkan bahwa dia beriman, bahwa Ya, dia sini ya. bertuhankan Yesus. Ya Ya, nggak mungkin kita makasih ya bersehati. Mas, Parseret ya. Itu bicara tentang perpecahan dalam keluarga, perpecahan dalam persahabatan. Itu kan luas bicaranya itu ya. Nggak bisa yang seiman dan imannya cuman di mulut bersehati. Itu nggak bisa. Pasti ujung-ujungnya terjadi perpisahan, perpecahan. Itu yang perlu kita sama-sama pahami di bagian ini. Puji Tuhan. Baru baptisan. Baptisan itu dapat kita mengerti sebagai pernyataan dari iman. Saat coba saya renungkan, baptisan di zaman gereja mula-mula itu dapat kita katakan sesuatu yang bersifat objektif, bukti nyata dari iman. Kalau zaman sekarang, baptisan itu nggak bisa dikatakan sesuatu yang objektif. Karena kan ada yang dibaptis gara-gara pengen nikah, gara-gara pengen dapat surat baptisan untuk kerja, dibaptis karena disuruh orang tua. Itu zaman sekarang. Tetapi di zaman dulu, saat seseorang dibaptis, itu seperti deklarasi nyatakan kepada jemaat, kepada orang-orang luar, aku milik Kristus, aku bertuhankan Kristus. Meskipun aku harus menderita, aku tetap bertuhankan Kristus. Ya karena saat itu gereja dalam aniaya. Menjadi Kristen itu akan memperoleh banyak kerugian. Saya renungkan, saat itu baptisan itu menjadi sesuatu yang objektif. Jadi setiap jemaat yang mau dibaptis itu satu baptisan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu mereka benar-benar yakini kami bertuhankan satu pribadi, Yesus Kristus. Itu dasar kesatuan yang harus dipertahankan, diperjuangkan. Karena udah seimbang nih, kebenarannya udah ada, tinggal kita berjuang. Terus pelihara kerendahan hati, pelihara kelemah lembutan, kesabaran, dan semangat saling tenggang menenggang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk ke yang terakhir di malam hari ini, di ayat 6, sebagai klimaks, satu Allah dan Bapa. Yang dikaitkan oleh Paulus dengan otoritas Bapa atas semua. Ya, kita akhiri dengan sedikit hal yang bersifat teologis. Terjadi perbedaan tafsir pada kata semua, semua. Dari semua, Allah yang di atas semua, oleh semua, dan di dalam semua. Yang pertama, melihat semua di sini menunjuk kepada orang percaya. Yang kedua, menunjuk kepada alam semesta.
Kita lihat sedikit secara cepat untuk sama-sama membangkitkan keinginan tahuan kita, membangkitkan semangat kita. Oh, ternyata Alkitab itu bisa diselidiki seperti ini ya. Ini baru di kulitnya, masih bisa digali lagi. Maka kita boleh kagum terhadap pendeta-pendeta seperti Esa Soro, MYM, pendeta Deki Ngadas, yang menggali firman Tuhan itu sedemikian rupa, membuat saya pribadi terkagum-kagum. Ini hanya kulitnya nih. Kata semua itu bisa berarti semua orang saat dilihat akar kata dalam bahasa Yunaninya ini bersifat maskulin. Berarti orang. Sedangkan ada penafsir yang melihat kata aslinya dalam bahasa Yunani, semua ini bersifat netral. Itu menunjuk kepada segala sesuatu, bukan hanya semua orang. Bukan. Nah, yang pertama, penafsir melihat semua di sini adalah orang, menunjuk kepada semua orang. Dasar teori mereka, pertama, konteks di sini Paulus sedang bicara tentang kesatuan gereja. Kedua, dalam surat-surat Paulus, Allah disebut sebagai Bapa dari Kristus dan dari mereka yang berada di dalam Kristus. Nah, itu kan nyambung tuh. Oh, bicara hanya tentang orang-orang yang berada dalam Kristus. Berarti Bapa di sini di ayat 6 ini Bapa dari semua orang percaya, orang Kristen. Allah yang di atas orang Kristen, oleh orang Kristen dan di dalam orang Kristen. Orang percaya. Yang ketiga adalah dalam beberapa manuskrip tertulis Bapa dari kita semua, Allah yang di atas kita semua, ditambahin kata kita. Namun demikian, beberapa teolog melihat kata kita itu merupakan tambahan, tidak ada di manuskrip yang paling awal. Kan kita tahu bersama banyak sekali manuskrip sehingga tersusunlah surat Efesus seperti yang kita baca dan pelajari sekarang. Ya. Dalam penafsiran pertama ini melihat semua itu sebagai manusia, sebagai orang percaya, Paulus menegaskan bahwa Allah berkuasa atas semua anak-anaknya, bahwa mereka adalah alat-alat atau agennya. Itu yang pertama. Ya, buku acuan kita ini lebih cenderung ke tafsiran yang kedua. Melihat semua di sini sebagai ya benar-benar semua alam semesta. Manusianya, planet-planetnya, tanaman, hewannya, semua keseluruhan semesta. Dasar dari penafsiran yang kedua, pertama, di Efesus juga Paulus menuliskan tentang Allah sebagai penguasa atau pemilik atas keseluruhan alam semesta. Tadi sudah kita lihat ayatnya sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi. Jadi ada juga konteks yang di Efesus menafsirkan semua itu sebagai
alam semesta. Kedua, dalam surat-surat Paulus, saat kedaulatan Allah dan Kristus dihubungkan dengan kata semua, biasanya menunjuk pada segala sesuatu, bukan hanya manusia. Contohnya di Roma, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Segala sesuatu. Bicara semua, mencakup semua ciptaan. Ya, kiranya kita bisa mengerti. Ketiga, dasarnya adalah kata semua yang Paulus gunakan diyakini banyak kali berkaitan dengan pemahamannya tentang Allah di PL sebagai pribadi yang memenuhi langit dan bumi. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Ya, ini diyakini dasar teologis yang Paulus pegang saat tulis kata semua. Ya, buku ini sekali lagi lebih cenderung memakai tafsiran yang nomor 2, melihat kata semua sebagai alam semesta. Dalam penafsiran ini, Paulus menegaskan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, bahwa semua bersumber dari Allah. Allah sebagai Bapa yang melahirkan segala sesuatu. Kemarin kami mendengar khotbahnya Pendeta Esra Soru di GSJS Jakarta, bahas tentang doa Bapa kami. Kuduskanlah, pokoknya ada kata Bapa ya, doa Bapa kami yang di surga, itu dia. Bapa kami yang di surga. Beliau membahas kata Bapa. Dalam konteks penciptaan, Bapa itu menunjuk pada sumber dari semua ciptaan. Baru nanti bicara tentang penebusan, kita orang-orang percaya. Kalau bicara tentang konsep pemilihan, hanya bangsa Israel, konsep pemilihan khususnya di PL, hanya bangsa Israel lah anak dari Bapa. Tetapi sekali lagi, dalam konsep penciptaan, ya, seluruh alam semesta itu lahir dari Bapa. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kita masuk ke bagian-bagian akhir. Otoritas Allah dijalankan untuk memenuhi, untuk menyelesaikan tujuan ultimate-nya, tujuan puncaknya, yaitu menyatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Itu nanti, itu pengharapan kita. Mau sebanyak apapun gereja saat ini, nanti pengharapan kita semua menjadi satu, sebenar-benarnya satu, yang akan memerintah semesta. Kita akan menjadi alat dari Kristus sebagai kepala untuk mengelola surga, mengelola bumi. Kerjaan 1000 tahun damai, kita sudah belajar di teologi sistematik. Otoritas Allah dijalankan untuk nyampai ke tujuan ultimate itu, yang nanti terjadinya. Namun, saat ini sudah bisa mulai dilihat saat semesta, saat roh-roh di udara melihat kesatuan gereja. Gereja itu menjadi gambaran
nanti itu seperti apa? Tentu gereja yang bersatu. Sedangkan ke gereja lokal, jemaat lokal yang bersatu itu membuat Allah bisa berkata kepada roh-roh di angkasa, kepada malaikat-malaikat, ini loh nantinya seperti ini loh. Kristus sebagai kepala, ada tubuh, gereja, dan menguasai segala sesuatu. Segala sesuatu nggak ada lagi tujuan lain selain berbakti kepada Kristus. Jadi mau itu kita bisa bayangkan kerajaan 1000 tahun damai, mau itu harimau, mau itu pohon alpukat, semua tujuannya satu, memuliakan Kristus. Itu gambaran sederhana yang saya bisa share di ujung dari pembahasan kita di malam hari ini. Gereja merupakan proyek percontohan dari tujuan akhir Allah nanti. Itu kiranya memberi semangat untuk kita hidup dalam kesatuan, kesehatian yang tidak menyingkirkan kebenaran. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus, saya kembalikan kepada Ibu Rini. Ya, selamat malam. Ada Bu Rora, kita bertiga lagi Bu Rora. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bu tentang kesatuan. Ternyata di dalam kesatuan itu banyak lah ya hal-hal yang kita rasakan dalam setiap pertemanan, dalam persekutuan, dalam pekerjaan. Firman Tuhan mengingatkan kita saat malam hari ini nggak boleh buang itu kebenaran untuk kita bisa bersatu gitu ya. Jadinya kalau misalnya dalam persekutuan atau dalam satu komunitas, kalau misalnya lingkungannya itu udah buang-buang kebenaran, udah apa, mendingan kita pergi sih ya. Kalau kita udah mengerti firman Tuhan, buat apa kita bersatu sama kayak begitu gitu kan? Kalau firman Tuhan yang saat malam hari ini kita dengar gitu. Mungkin Bo ada mau menambahkan atau bertanya, boleh? Kemana ini Bu? Kayaknya Halo. enggak. Kayak tuh sambil jalan pulang gitu, jadi baru masuk Oh, rumah. ah, Pendek aja sih. Kadang-kadang menurut Bo, kita bilang memang dari firman Tuhannya dibilangkan tuh kita tidak membuang kebenaran. Tapi hmm, kadang-kadang ya orang merasa semuanya benar gitu ya. Nah, itu itu dia ya. itu itu sih dia. Itu aja sih. Jadi bagaimana kita melihat Menyikapinya ya Bu. iya mendalami lagi, mengerti lagi firman itu sehingga kita tahu yang pure kebenaran ya, Jadi, rahasia-rahasia kebenaran Kristus itu nggak cuma sekedar literate apa permukaan kata lip itu aja service yang kita gitu. ini tapi nggak cuma kalimat-kalimat uh, mendengarkan firman, mengerti ini Hmm, benar-benar memang harus lebih didalami sehingga kita tahu ada kadang-kadang yang kita anggap itu benar, padahal hmm, sebenarnya mungkin kita juga udah tanpa hmm, sadar menyimpang dari kebenaran itu sih. Jadi ya bagaimana kita mendalami, mengerti firman lebih lagi supaya kita tahu apakah posisi kita uh, masih tetap dalam kebenaran persatuan yang kita ini, tapi hmm, atau bahkan mungkin tanpa kita sadari kita bersatu tapi membuang kebenaran gitu. Itu aja sih betul. dari Bu. Oke Ya, Bu, sama-sama. makasih ya. Berarti Sama-sama. eh, Makasih renungan. iya, firman Tuhan juga ngingetin saya pribadi ini ternyata kalau iman itu ternyata ada dua ya, objektif sama subjektif. Kadang-kadang Hmm. kita tuh lebih ke subjektifnya gitu. Gampang banget mengatakan iman, aku beriman. Ternyata pas Iya. kalau dinilai orang, pas kita gini,
agak sedikit gimana gitu, kayak nggak suka banget kalau dinilai orang. Ternyata itu nggak boleh begitu ya. Kalau kita mau benar-benar kita beriman sama Tuhan, ya harus objektif juga, harus subjektif juga. Itu aja sih. Bung Ya. Semi mau ada yang mau ditambah? Tidak ada. Oke, kita akan tutup Zoom kita saat malam hari ini. Nanti Bu ya yang berdoa ya Bu. Oh iya, ya. Oke. Hmm. Dan kita bersatu di dalam doa. Amin. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami Benar. masih boleh Tuhan menikmati firman Tuhan yang kudus. Semakin kami mendengar firman-Mu, semakin kami merasa masih banyak kekurangan kami Tuhan. Di dalam kami mengiring Engkau, di dalam kami melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Seringkali kami sadar dan kami berseru-seru, Tuhan mampukan kami, tolong kami Tuhan, kuatkan kami supaya semua yang kami tidak mampu ini Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kami lagi Tuhan Yesus semangat Tuhan, bahwa Tuhan ada menyertai kami di dalam kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Apa yang kami dengar, sungguh kami boleh belajar lagi untuk melakukannya supaya berkat itu untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang lain itu semakin diperkuat ya Tuhan Yesus di dalam kami. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Yesus. Engkau menilik akan setiap pergumulan kami Tuhan. Di dalam kami belajar melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus oleh belas kasihan-Mu, oleh kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Roh kami yang terbatas ini dikuatkan oleh Roh-Mu yang luar biasa itu ya Tuhan. Terima kasih, urapi sepenuhnya hamba-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan untuk menjadi berkat lewat media sosial ini Tuhan Yesus. Siapapun yang mendengarkannya Tuhan, boleh diberkati Tuhan Yesus. Berkati juga Rini Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan waktu ini, waktu-waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Terus Tuhan pakai media ini Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa lagi, dimenangkan bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, teman-teman kami yang hari ini tidak bisa bergabung. Tuhan Yesus kau memberkati mereka juga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Tutup Bible study ini. Haleluya. Amin. Amin. Makasih.